Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu dan pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat berharap hasil sidang Sinode di GKI di Waropen bisa dilaksanakan untuk kemajuan gereja dan mendukung pembangunan daerah. Harapan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, STH MTH, dan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musaat disampaikan dalam pembukaan konven pelayan Firman Wilayah 7 GKI Sorong Raya di Gereja Maranatha Teminabuan hari Senin 6 Maret 2023. Ketua Sinode Pendeta Andrikus Mofu saat membuka konven pelayan Firman Sesorong Raya menyatakan sejalan dengan kemajuan GKI baik dari sisi fisik dan non-fisik butuh pembaharuan untuk menyesuaikan diri sehingga hasil sidang Sinode ke-18 di Waropen bisa dijalankan untuk memenuhi harapan yang telah disepakati bersama. Itu penting bagi kita bersama, karena berlandaskan tata gereja dan peraturan-peraturan terbaru. Ini hendak mengarahkan kita semua untuk melihat bagaimana perkembangan GKI di saat ini, bagaimana pelayanan GKI di saat ini. Karena itu saya percaya berdasarkan hasil ketetapan tata gereja dan amandemen peraturan, kita semua diarahkan untuk memasuki perubahan dan pembaruan itu. Yang kedua, pada sidang Sinode 18 di Waropen, kita juga telah menetapkan apa yang disebut dengan rencana strategis pembangunan GKI, Renstra, 25 tahun ke depan, dan secara khusus untuk rencana kebijakan pembangunan GKI 5 tahun 2022-2027. Ini penting, saudara-saudara. Tata kelola pelayanan kita hari ini harus dikerjakan secara strategis, terencana, dan terukur. Karena itu Renstra ini bukan hanya sebagai model, tetapi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musaat mengapresiasi Sinode memperkuat peran GKI melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, sehingga berharap bisa berperan membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya. Papua pada umumnya dan tentunya juga Provinsi Papua Barat Daya ditopang oleh 3 kekuatan besar. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan adat. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan agama. Dan kekuatan yang ketiga adalah kekuatan pemerintah. Oleh karena itu, dalam momentum ini saya mengajak semua warga Sinode GKI, khususnya di wilayah 7 ini, untuk mari kita rapatkan barisan, kita satukan komitmen kita bersinergi, kita bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah untuk memulai suatu tahapan baru, tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli juga berharap GKI bisa membantu Pemda Sorong Selatan sebagai mitra pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di Sorong Selatan. Kegiatan seperti ini pantas diapresiasi untuk semakin memperlengkapi pendeta, guru jemaat, dan guru Injil dalam tugas pengabdian sesuai dengan tema pada saat ini, yaitu kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dan subtema yaitu dengan pelaksanaan konven pelayan Firman Wilayah 7 Sorong, kita bertekad membangun kesehatian menuju pembaruan gereja yang dewasa dan misioner.
Ketua Panitia Konven Pelayan Firman Wilayah 7 GKI Sorong Raya, Penatua Jeffries Kewetare, dalam laporannya menyampaikan 7 konven yang menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar rupiah. Konven Pelayan Firman dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenang masa-masa perkuliahan di kampus, sekaligus sebagai ajang temu kangen antar pelayan-pelayan firman, baik itu pendeta-pendeta, guru jemaat dan guru Injil yang ada di wilayah 7, sekaligus juga menjematkan hasil sidang sinode 18 di Waropen tahun 2022 kepada para pelayan firman, supaya ke depan semua dapat mengikuti, memahami dan melaksanakannya. Konven Pelayan Firman juga sebagai wadah untuk membangun kesehatian dan kebersamaan di antara para pelayan firman agar pembaruan GKI benar-benar dapat terwujud. Konven Pelayan Firman yang dibuka Senin 6 Maret akan berlangsung 10 hari, menghadirkan pembicara Ketua Sinode dan Dr. Stanley Sumihe bersama Dr. Hugo Warami dan Pendeta Jane Haurisa Fonataba dan Stewar. Tim Liputan CWM Channel.